Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvin Putra Lestari dari kelas Manajemen Informatika 5B dengan nomor NPM 21753041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas keamanan sistem informasi mengenai keamanan cyber yang erat kaitannya dengan pengamanan data, baik data pribadi maupun data organisasi. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai cyber security atau keamanan security, yang mana cyber security ini berasal dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni cyber yang artinya dunia maya atau internet, dan security yang artinya keamanan. Kemudian secara istilahnya, cyber security adalah suatu rangkaian tindakan pelindungan yang dilakukan secara terus-menerus untuk menjaga komputer dan jaringan terhadap semua informasi yang ada di dalamnya agar tetap aman dari penggunaan yang tidak sah. Biasanya cyber security ini dilakukan oleh individu atau oleh suatu perusahaan atau instansi yang mana hal tersebut dilakukan untuk melindungi pusat data dan sistem komputerisasi dari akses yang tidak sah. Kemudian untuk strategi keamanan cyber yang mumpuni juga bisa memberikan perlindungan keamanan yang baik terhadap serangan yang dirancang untuk mengakses, mengubah, menghapus, atau memeria sistem dan data sensitif dari pengguna. Kemudian, cyber security juga ini berperan dalam mencegah serangan yang bertujuan untuk mengganggu atau bahkan menghentikan operasi sistem maupun perangkat. Kemudian selanjutnya yaitu ada jenis-jenis cyber security. Jenis-jenis cyber security ini terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu keamanan jaringan, yang kedua keamanan aplikasi, yang ketiga keamanan operasional, yang keempat mitigasi, dan yang terakhir yaitu edukasi terhadap end user. Yang pertama mengenai keamanan jaringan. Keamanan jaringan merupakan suatu praktik pengamanan jaringan dari penyusup, baik penyerang yang memang sengaja menargetkan sistem tersebut maupun pihak yang mencari peluang. Kemudian untuk keamanan aplikasi yaitu keamanan aplikasi ini akan berfokus untuk menjaga perangkat lunak atau software agar bebas dari suatu ancaman. Kerentanan pada software dan aplikasi harus diatasi sejak tahap desain dan pengembangan, jauh sebelum program dapat digunakan nantinya. Mengapa demikian? Karena hal tersebut penting untuk mencegah kerugian yang lebih besar di kemudian hari. Kemudian keamanan informasi pun yang dibutuhkan untuk melindungi integritas dan privasi data baik dalam proses penyimpanan maupun saat transit. Kemudian yang ketiga mengenai keamanan operasional. Keamanan operasional ini mencakup proses dan keputusan untuk menangani dan melindungi aset data. Izin yang dimiliki oleh pengguna saat mengakses suatu jaringan dan prosedur yang menentukan bagaimana dan di mana data dapat disimpan atau dibagikan. Semua data berada dalam satu ruang lingkup keamanan operasional. Kemudian yang keempat yaitu ada mitigasi. Mitigasi ini adalah suatu proses untuk menentukan bagaimana langkah perusahaan atau organisasi dalam merespon insiden pada dunia maya atau peristiwa lain yang menyebabkan hilangnya data atau terganggunya kegiatan operasional. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai edukasi terhadap end user, yaitu keamanan data yang terganggu karena faktor yang paling tidak terduga alias manusia sebagai penggunanya
karena siapapun dapat dengan tidak sengaja memasukkan virus ke dalam sistem karena gagal mengikuti praktik keamanan yang baik. Oleh karena itu, pengguna juga harus diberikan edukasi terkait cara menghapus atau mengabaikan lampiran email yang mencurigakan, tidak menyambungkan USB drive yang tidak dikenal, dan mengganti password secara berkala, dan edukasi penting lainnya yang mendukung keamanan di organisasi atau suatu perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai data pribadi yang erat kaitannya dengan pengamanan data. Perlu kita ketahui bahwasannya data pribadi ini adalah suatu informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik pribadi setiap individu. Data pribadi juga dapat didapatkan secara offline maupun online. Kemudian contoh data pribadi meliputi nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, nomor identitas atau KTP, alamat email, nomor rekening, dan data pendidikan. Kemudian untuk data organisasi merupakan suatu informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk menjalankan operasinya. Kemudian operasi ini biasanya berhubungan dengan aktivitas bisnis, proses, dan lain sebagainya. Kemudian untuk contoh data organisasi ini meliputi data pelanggan, data karyawan, data keuangan, dan data operasional. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai contoh dan jenis serangan pada cyber. Yang pertama terdapat serangan phishing, yang mana serangan phishing ini biasanya dilakukan dengan menggunakan komunikasi palsu, misalnya lewat email. Biasanya penipu akan meminta dengan memancing informasi pribadi dengan mengirim email untuk mengambil tindakan yang biasanya berasal dari bank atau perusahaan lain. Biasanya instruksinya ini dengan memberikan password atau nomor kartu kredit. Kemudian data yang terancam berupa informasi data pribadi yang meliputi nama, usia, alamat, data akun seperti username dan password, dan data finansial seperti informasi kartu kredit. Kemudian untuk cara pencegahannya atau cara mitigasinya yaitu seperti rutin memeriksa keamanan gadget, menyimpan informasi login dengan hati-hati, tidak mengikuti perintah email yang mencurigakan, dan menggunakan fitur anti-phishing. Kemudian untuk contoh selanjutnya ada serangan ransomware. Serangan ransomware ini termasuk ke dalam serangan malware, termasuk ke dalam serangan perangkat lunak yang berbahaya, yang biasanya virus ini akan berusaha masuk ke suatu sistem perangkat dengan berbagai metode serangan cyber, mulai dari phishing, software yang belum diperbarui, dan lainnya. Kemudian, jika virus sudah ditanamkan, biasanya penyerang akan meminta tebusan berupa uang atau bentuk lainnya. Kemudian untuk data yang terancam meliputi file penting, database, dokumen keuangan, dan data lainnya. Kemudian untuk cara pencegahannya bisa memperbarui sistem perangkat secara berkala, melakukan backup secara berkala, dan memakai jaringan yang aman. Kemudian yang ketiga yaitu ada serangan DDoS atau Denial of Service atau penolakan layanan. Serangan ini merupakan jenis serangan dunia maya yang membuat komputer atau jaringan tidak bisa menanggapi permintaan. Contohnya seperti serangan DDoS ini akan menargetkan situs web dan server dengan mengganggu suatu layanan jaringan yang bertujuan untuk menghabiskan sumber daya aplikasi. Sumber serangan ini akan membanjiri situs tersebut dengan lalu lintas yang salah, sehingga fungsionalitas situs web akan menjadi sangat buruk atau membuatnya offline sama sekali. Kemudian data yang terancam biasanya akses data akan terganggu atau tidak tersedia. Cara pencegahannya atau mitigasinya yaitu bisa mengembangkan strategi
DOS untuk membantu mendeteksi, mencegah, mengurangi serangan DOS, mengidentifikasi celah dalam keamanan, menilai potensi ancaman terhadap penyiapan dan pembaruan perangkat lunak atau teknologi perlindungan apapun, dan pastikan perangkat lunak atau teknologi berfungsi dengan benar. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dan sampaikan. Apabila dalam saya menyampaikan penjelasannya masih terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.